warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Solo Kendari dari jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NIM A1Q1200037 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana pemberian layanan di SMA Negeri 5 Kendari. Dan di sini saya berperan sebagai konselor. Baik, itu saja perkenalan singkat dari saya. Kita nonton selanjutnya. Oke, baik. Sebelum kita mulai praktik pemberian layanannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan RPL saya atau rancangan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di SMA 5 Kendari. Nah, oke, baik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang topik permasalahan yang sambil di sini, yaitu kematangan karir pada siswa SMA 5 Kendari. Instansinya sekolah, bidang bimbingannya pribadi dan karir, jenis layanan, penempatan dan penyaluran, komponennya di sini layanan dasar dan peminatan serta perencanaan individual. Fungsi layanannya di sini ada pemahaman, pencegahan, penyaluran dan pengembangan. Dan tujuan layanannya yang pertama membantu peserta didik dalam memilih karir sesuai dengan yang diminati. Yang kedua, membantu peserta didik merencanakan karir yang tepat. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam mempersiapkan dirinya dalam memilih karir. Yang keempat, membantu peserta didik dalam memilih karir sesuai dengan kemampuannya. Sasaran layanannya itu kelas 12. Oke, untuk alokasi waktu yang saya gunakan di sini 1 kali 60 menit. Oke, sumber materi yang saya ambil di sini ada jurnal dari Prakasa Pedagogia dan HR Partino dari Universitas Cendrawasih. Baik, kita langsung ke tujuan layanannya. Di sini ada 2 tujuan. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya pertama membantu peserta didik dalam memilih dan membuat keputusan karir yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mempersiapkan dirinya dalam memilih karir. Untuk tujuan khususnya yang pertama, peserta didik dapat memahami apa yang dimaksud dengan karir. Nah, yang kedua, menjelaskan pentingnya karir. Yang ketiga, menjelaskan tahap-tahap dalam perencanaan memilih karir agar peserta didik tidak salah dalam memilih karir. Yang keempat, membantu peserta didik membuat keputusan karir yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang kelima, memberikan dukungan atau motivasi kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Oke, itu saya tujuannya. Dan di sini metode alat dan media yang saya gunakan yang pertama audiovisual dan LCD serta laptop. Ketiga, proses pelayanan bimbingan. Nah, dalam proses pelayanan bimbingan di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap awal atau pendahuluan. Ya, di sini yang pertama itu perkenalan. Nah, dalam perkenalan ini ada berdoa sebelum mengikuti layanan, pemberian salam, serta menanyakan kabar kepada peserta didik atau klien. Nah, yang kedua, menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Yang pertama, menyampaikan langkah-langkah kegiatan. Kedua, kontrak layanan atau kesepakatan layanan. Seperti hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan. Kita sepakat akan melakukan dengan baik, di mana kegiatan konseling ini akan direkam sebagai bentuk evaluasi. Dan yang ketiga, mengarahkan kegiatan. Nah, di sini konselor menayangkan video tentang kematangan karir, karena di sini topik saya tentang kematangan karirnya. Oke. Kemudian tahap kedua itu tahap peralihan. Nah, di sini konselor menanyakan tentang kesiapan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan atau pada tahap inti ini. Kemudian kita lanjut ke tahap inti atau kegiatan inti. Nah, di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan klien. Nah, di sini kegiatan klien yang pertama mengamati tayangan slide PPT berupa tulisan gambar dan video. Nah, yang kedua, setiap kelompok diberi tugas mendeskripsikan kembali tentang kematangan karir sesuai dengan topik yang saya ambil ya. Kemudian yang ketiga, masing-masing anggota kelompok menuliskan pentingnya kematangan karir. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan konselor. Nah, di sini konselor menayangkan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan yang diberikan.
Kemudian konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dipaparkan kepada peserta didik ya. Kemudian konselor membuka pertanyaan apabila ada peserta didik yang kurang paham gitu. Nah, kemudian di sini ada tahap penutup atau tahap akhir. Yang pertama di sini peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan. Yang kedua, peserta didik merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan. Nah, yang ketiga, konselor memberi penguatan dan rencana tindak lanjut. Yang keempat, konselor menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik bersyukur atau berdoa dan mengakhiri dengan salam. Nah, kemudian di sini ada evaluasi. Nah, evaluasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, evaluasi proses. Nah, di sini konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. Yang pertama itu melakukan refleksi hasil. Nah, setiap peserta didik menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. Yang kedua, mengamati sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, mengamati cara peserta didik dalam menyimpulkan pendapat tiap-tiap peserta, atau mungkin bisa juga dengan cara bertanya. Kemudian evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil di sini dengan instrumen yang sudah disiapkan, antara lain itu yang pertama evaluasi tentang suasana pertemuan dengan instrumen yang itu peserta didik antusias. Itu kayak indikatornya gitu lah. Kemudian evaluasi terhadap topik yang dibahas. Nah, di sini topiknya kematangan karir pada siswa SMA 5 Kendari. Kemudian evaluasi terhadap cara konselor atau guru BK menyampaikan materi. Dan yang terakhir, evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti. Oke, baik, itu saja mungkin penjelasan RPL saya. Kemudian saya akan melanjutkan dengan praktiknya gitu. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Jadi nama Ibu adalah Lisma, saya di sini sebagai guru BK. Sebelum itu kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Mungkin Ibu lupa mengucapkan kata pembuka, jadi Ibu bersama sama anak-anak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah sudah ada yang tahu maksud dari kedatangan Ibu di kelas kalian? Belum tahu, Bu. Oke, baik. Nah, karena belum ada yang tahu maksud dari kedatangan Ibu, nah Ibu akan menjelaskan. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang akan Ibu laksanakan hari ini, yang akan diadakan hari ini. Kemudian Ibu akan memberikan kontrak layanan, di mana hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan, dan kita akan sepakat melakukan dengan baik, di mana kegiatan konseling ini akan direkam sebagai bentuk evaluasi. Ibu di sini akan menayangkan video tentang kematangan karir, karena sesuai topik kita hari ini yaitu tentang kematangan karir pada siswa SMA. Bagaimana adik-adik sekalian, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap, Bu. Oke, baik. Di sini saya akan membawakan materi tentang kematangan karir. Nah, yang pertama pemilihan karir. Nah, pemilihan karir merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, pemilihan karir lebih memerlukan persiapan perencanaan yang matang daripada sekedar mendapatkan sesuatu yang sifatnya sementara. Setiap manusia selalu dihadapkan dengan keputusan karir dan tidak dapat melepaskan diri dari masalah keputusan karir tersebut dalam waktu yang singkat dan jarang yang dapat memecahkan secara tuntas. Nah, pilihan karir banyak dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan, minat, orang tua atau teman dengan dasar popularitas pekerjaan atau identifikasi dengan orang tua, sehingga siswa dalam usahanya untuk mencapai kematangan karir yang diinginkan sering mengalami hambatan. Nah, di sini untuk memilih dan merencanakan karir yang tepat dibutuhkan kematangan karir yang
meliputi pengetahuan akan diri, pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan memilih pekerjaan, dan kemampuan merencanakan langkah-langkah menuju karir yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Hurlock pada tahun 2004 halaman 221 bahwa siswa SMA mulai memikirkan masa depan mereka secara sungguh-sungguh agar para remaja dapat memilih karir yang tepat. Dalam hal ini adalah keputusan tentang pendidikan lanjutan. Siswa memerlukan tingkat kematangan karir yang baik. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kematangan karir. Nah, jadi kematangan karir di sini menurut ahli psikologi diartikan bahwa sebagai kesiapan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan karir seiring dengan perkembangan biologis dan sosialnya. Ini menurut Super pada tahun 1994. Nah, kesiapan sikap dan kompetensi individu untuk melakukan pilihan karir yang tepat. Ini menurut Grites pada tahun 1986. Dan kesiapan mengambil keputusan karir yang realistik menurut Lundberg DKK pada tahun 1997. Nah, kemudian kematangan karir semestinya itu telah dimiliki oleh siswa SMA. Siswa SMA harus melakukan pilihan karir, yakni melanjutkan studi atau memasuki dunia kerja. Dalam kenyataannya, konsep perkembangan karir dan kematangan karir umumnya belum menjadi perhatian serius, baik di lingkungan sekolah, dunia kerja, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Tidak kurang dari itu, perhatian ilmuwan psikologi terhadap teori perkembangan karir juga masih kurang, sehingga hasil studi kematangan karir sangat terbatas. Hal ini cukup memprihatinkan, karena sebagaimana diungkapkan oleh Cortese dan Skeppers pada tahun 2004, bahwa kematangan karir sesungguhnya telah diteliti, diukur, dan menjadi bahan diskusi hangat sejak 40 tahun yang lalu. Mungkin itu tadi pengertian dari kematangan karir menurut beberapa para ahli. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pentingnya perencanaan karir, lebih tepatnya bagi adik-adik sekalian. Nah, di sini siswa yang memiliki perencanaan karir maka akan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi tentang kondisi pekerjaan yang diinginkan. Nah, siswa bisa memanfaatkan berbagai media serta berbagai sumber informasi untuk mengetahui kondisi pekerjaan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga di sini tentang tahap-tahap dalam perencanaan karir, atau lebih tepatnya dalam memilih sebuah karir. Nah, di sini yang pertama, menilai diri sendiri. Bertanya atau memahami diri sendiri merupakan hal yang utama dalam perencanaan karir. Kemudian yang kedua itu menetapkan tujuan karir. Kemudian yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana, dan yang keempat itu melaksanakan rencana-rencana tersebut. Baik, mungkin itu saja sedikit pemaparan materi dari saya. Kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab untuk adik-adik sekalian yang mungkin adik-adik sekalian masih kurang paham sama pemaparan materi dari saya tadi. Mungkin ada yang bertanya, saya persilakan. Oke, mungkin adik-adik sekalian ada yang kurang paham tentang materi yang Ibu paparkan tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Saya Bu Nurfaidah. Oke, Ibu persilakan. Ibu kan tadi menjelaskan mengenai pengambilan keputusan karir. Saya ingin bertanya, mungkin Ibu bisa menjelaskan apa sih itu pengambilan keputusan karir? Oke, baik. Atas nama siapa, Dek? Nurfaidah, Bu. Oke, makasih Nurfaidah atas pertanyaannya. Ibu langsung jawab saja ya. Nah, tadi kan Nurfaidah bertanya tentang apa sih pengambilan keputusan karir itu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan satu pendapat dari para ahli. Nah, pengambilan keputusan karir adalah suatu proses penentuan yang diawali pemilihan alternatif melalui perbandingan dan evaluasi alternatif yang tersedia. Nah, di sini siswa mengembangkan suatu pemahaman proses berpikir kritis yang sesuai untuk diaplikasikan dalam keterampilan pengambilan keputusan karir. Ini pendapat dari Patton dan M.C. Mahon pada tahun 2001. Nah, itu saja mungkin jawaban dari Ibu. Apakah masih kurang jelas? Bagaimana, Nurfaidah?
Saya rasa sudah cukup jelas, Bu. Makasih atas baik. penjelasannya. Terima kasih Nurfaida. Apakah yang lain masih ada yang kurang paham? Gimana? Baik. Baik, selanjutnya Ibu minta satu perwakilan dari adik-adik sekalian untuk memberikan kesimpulan dari hasil kegiatan kita pada hari ini serta refleksi kegiatan yang adik-adik dapat, mungkin seperti kemanfaatan dan kebermanfaataannya. Mungkin ada satu orang yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Oke, baik Nur, saya persilakan. Jadi kesimpulannya dari hasil kegiatan yang telah dilakukan itu, saya dapat mengetahui tentang karir, tentang perencanaan karir, dan bagaimana tahap-tahapnya. Manfaat yang saya dapatkan itu, saya mendapat banyak pengetahuan tentang karir, dan saya jadi paham bagaimana itu perencanaan karir. Oke, itu saja Nur? Iya, itu saja, Bu. Baik, terima kasih Nur. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh adik Nur serta refleksi kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu ingin memberikan sedikit penguatan gitu, atau sedikit motivasi lah untuk adik-adik, sedikit saran gitu. Jadi Ibu berharap semoga dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat buat adik-adik, memberikan peluang bagi adik-adik untuk melanjutkan melanjutkan impian adik-adik selanjutnya setelah lulus dari sekolah ini. Mungkin ada yang ingin melanjutkan karirnya, mungkin ingin bekerja, atau mungkin dengan melanjutkan ke perguruan tinggi, atau mungkin ada yang mau menikah gitu. Ibu berharap sih semoga dengan kegiatan Ibu tuh dapat banyak memberikan manfaat buat adik-adik sekalian. Oke, mungkin itu saja. Ibu akan tutup dan akhiri kegiatan kita hari ini, dan insya Allah nanti jika kita masih diberikan umur yang panjang, kita akan mengadakan kembali kegiatan ini di tempat yang sama, insya Allah. Oke. Mungkin satu orang bisa memimpin doa. Kita akan akhiri kegiatan ini. Mungkin adik Nur bisa pimpin doa. Baik. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan membagikan instrumen kepada adik-adik sekalian ini sebagai evaluasi hasil ya. Jadi Ibu ingin tahu hasil dari kegiatan ini, apakah adik-adik ada yang merasa puas atau tidak. Nanti sebentar diisi oleh adik-adik. Oke? Ibu akan membagikan masing-masing teman kepada adik. Oke, ini mungkin bisa diisi dulu. Oke, instrumennya sudah diisi ya anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, mungkin bisa di store ke depan. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Instrumen ini Ibu pegang, dan nanti Ibu baca kembali. Ibu akan lihat di sini hasilnya. Bentar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan sama Ibu, atas perhatiannya. Terima kasih, Ibu sangat merasa bangga, merasa senang bisa berbagi ilmu serta referensi buat anak-anak sekalian. Oke, mungkin itu saja. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi adalah video cuplikan praktikum tentang rancangan pelaksanaan pelayanan atau yang bisa disebut dengan RPL, di mana topik saya yaitu kematangan karir di SMA Negeri 5 Kendari. Mungkin itu saja. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, karena saya pribadi adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang bikin aku
Pemilihan karir merupakan proses yang berlangsung. Jangan tuh sabun dulu kompor. Mulai. Lagu.